Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Bapak semuanya, kelas 8 SMP Brigjen Katamso 2. Bapak selalu berharap kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Dan tak lupa Bapak ingatkan agar selalu menjaga kesehatan dengan cara menerapkan 3M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Baik, langsung saja kita masuki materi kita kali ini, yaitu mengenai materi redistribusi pendapatan. Nah, materi ini adalah materi terakhir di bab 3 ya. Jadi setelah kalian ujian MIT nanti, kalian akan memasuki materi baru mengenai sejarah nantinya. Oke, redistribusi pendapatan. Materi ini dapat kamu lihat di buku paket halaman 181. Nah, kalian telah belajar mengenai upaya peningkatan ekonomi maritim pada pertemuan sebelumnya. Usaha-usaha di bidang ekonomi bermuara pada tujuan yang sama, yaitu menyejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Akan tetapi, sampai sekarang masih terdapat masalah dalam pendistribusian pendapatan. Kesenjangan atau ketimpangan antara masyarakat berpendapatan tinggi ataupun orang kaya dengan masyarakat yang miskin ataupun berpendapatan rendah masih sangat jelas, kontras sekali kelihatannya. Untuk lebih memperjelas lagi pemahaman kalian terkait dengan distribusi pendapatan, coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini ada dua gambar. Yang pertama adalah gambar situasi mall, yaitu situasi mall. Kemudian yang kedua gambar situasi ataupun kondisi kemiskinan di Indonesia. Nah, bukankah gambar ini adalah gambar yang sangat kontras ya, yang ada di Indonesia, yaitu satu gambar yang memperlihatkan kondisi masyarakat menengah ke atas ataupun bisa dibilang orang-orang kaya lah, bisa dibilang, walaupun nggak semua orang kaya, nggak semua orang yang ke mall itu orang kaya ya, tapi biasanya orang-orang kaya itu lebih mudah ataupun lebih sering mungkin main-main ke mall ya kan. Nah, sedangkan yang sebelahnya, yang gambar nomor 2 adalah gambar potret kemiskinan di Indonesia yang sangat kontras sekali dengan gambar sebelahnya. Nah, inilah kondisi di Indonesia saat ini, di mana pendapatan nasional kita masih belum merata. Ada orang yang berpendapatan sangat tinggi, sedangkan ada orang yang berpendapatan sangat rendah, sehingga pendapatannya tidak merata. Nah, apa sih pengertian redistribusi pendapatan? Jadi redistribusi pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat dari masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik berasal dari pajak maupun pungutan-pungutan lain. Redistribusi pendapatan dilakukan sebagai salah satu bentuk jaminan sosial yang dilakukan negara kepada masyarakat. Nah, jadi redistribusi pendapatan katanya adalah pendistribusian kembali. Distribusi itu apa? Distribusi adalah penyaluran. Jadi distribusi adalah penyaluran pendapatan, sedangkan redistribusi pendapatan adalah penyaluran kembali pendapatan. Jadi orang-orang yang sudah dapat pendapatan, misalnya orang-orang kaya tadi, kemudian orang kaya tadi membayarkan sebuah pungutan ataupun pajak seumpama. Nah, hasil pajak tadi kemudian diolah oleh pemerintah jadi sebuah bantuan. Nah, bantuan-bantuan tadi yang diterima oleh orang-orang miskin adalah bentuk redistribusi pendapatan. Nah, itulah dia ujungnya. Ujung redistribusi pendapatan adalah bantuan-bantuan yang mengalir kepada masyarakat miskin. Oke, untuk lebih jelasnya, ada beberapa alternatif praktik redistribusi pendapatan di Indonesia. Yang pertama yaitu pengenaan pajak. Cara pemerintah yang digunakan antara lain dengan pengenaan pajak. Terdapat banyak jenis pajak di Indonesia, antara lain ada pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, pajak terhadap barang mewah, dan sebagainya. Contohnya, seorang membeli mobil mewah dari luar negeri dikenakan pajak sebesar 10% dari harga barang mewah tersebut. Misalnya lagi, orang kaya tadi membeli mobil mewah kemudian membayar pajak setiap tahunnya, kan yang punya kendaraan pasti harus bayar pajak kan setiap tahunnya. Nah, pajak-pajak untuk mobil mewah ataupun mobil sport itu biasanya jauh lebih
besar, bisa sampai ratusan juta pajaknya. Nah, kenapa berbeda Pak pajaknya antara orang-orang kaya yang punya mobil mewah dengan orang-orang biasa yang hanya punya mobil biasa lah, ataupun hanya punya sepeda motor? Kenapa pajaknya beda? Nah, itu bentuk keadilan sih sebenarnya. Jadi orang yang mempunyai pendapatan lebih banyak, pajaknya pun semakin banyak. Untuk apa pajak tadi kemudian diolah pemerintah, dikeluarkan sebagai subsidi ataupun bantuan? Jadi itu yang pertama, yang pengenaan pajak bentuk praktiknya. Yang kedua, bentuk praktiknya adalah pemberian subsidi. Jadi dalam rangka pendistribusian pendapatan, pemerintah berupaya mendorong usaha kecil dan menengah agar tetap hidup dan memiliki daya saing. Maka dari itu, pemerintah memberikan subsidi baik berupa potongan harga ataupun memberikan tambahan modal kepada produsen. Contohnya ada subsidi pupuk kepada petani, ada subsidi gas ya yang sudah kita bahas sebelumnya, ada subsidi BBM juga. Nah, itu juga termasuk ke dalam subsidi. Nah, kemudian apa saja sih Pak program-program redistribusi pendapatan? Selain tadi ada subsidi gas, subsidi BBM, subsidi pupuk, apalagi? Antara lain yang pertama yaitu program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Misalnya ada BLT ataupun bantuan langsung tunai. Ini salah satu bentuk program redistribusi pendapatan. Apalagi masa-masa pandemi ini ya, Bapak lihat banyak sekali BLT mengalir kepada masyarakat miskin. Kemudian ada lagi PKH ataupun program keluarga harapan. BOS, bantuan operasional sekolah, itu KIS, kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, itu juga uangnya berasal dari pajak, kemudian diolah oleh pemerintah jadilah redistribusi pendapatan. Kemudian yang B ataupun yang kedua, program kredit lunak dan pinjaman kredit berbasis komunitas. Nah, contohnya bisa berupa KUR ataupun kredit usaha rakyat yang disingkat KUR. Nah, ini KUR ini apa sih? Jadi ini untuk orang-orang ataupun yang memiliki usaha namun tidak ada tambahan modal, perlu tambahan modal tapi nggak ada modal. Maka pemerintah memberikan solusi berupa kredit usaha rakyat. Jadi pemerintah memberikan modal dengan kredit yang sangat ringan bunganya, bahkan pun sampai tak berbunga pun bisa dibilang, karena bunganya sangat kecil. Nah, itulah salah satu bentuk program redistribusi pendapatan. Mungkin hanya ini penjelasan dari Bapak mengenai materi hari ini. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat untuk kalian ya. Langsung saja Bapak akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.